Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ismi. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat akhir. Di sini saya akan mereview mata kuliah manajemen penanganan korban massal. Definisi bencana: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan bantuan dan pertolongan secara khusus. Penyebab dari bencana terdiri dari 3, yaitu alam, teknologi, konflik. Alam contoh seperti banjir, gempa bumi, tsunami, yang lain sebagainya. Teknologi contoh seperti rubuhnya gedung, tabrakan kereta api, dan lain sebagainya. Konflik contohnya terorisme dan lain sebagainya. Definisi dari korban massal: korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana fasilitas dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Sistem penyebaran informasi dan pelaporan bencana itu dapat dibantu oleh anggota TNI dan Polri, anggota paramedis, anggota tim Basarnas, dan sukarelawan yang telah diberi pelatihan. Dalam penanganan korban bencana massal, korban dapat dirujuk ke penampungan di rumah sakit, dan petugas medis mengunjungi korban untuk mengambil data-datanya. Selanjutnya menuju ke ketua pos untuk pelayanan medis. Siklus manajemen atau penanggulangan bencana ada kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, pembangunan, pencegahan, dan mitigasi. Sistem manajemen bencana massal daerah bencana: yang pertama, pencarian, penyelamatan, pertolongan pertama, pre-hospital organization, pos komando, triase, stabilise, evakuasi. Ada 3 jalur self for help dari puskesmas. Yang pertama, jalur administrasi Depdagri, puskesmas, camat, bupati, gubernur, Mendagri. 2. Jalur administrasi Depkes, puskesmas, diskes kabupaten atau kota, diskes provinsi atau tersebut. 3. Jalur rujukan medik, rumah sakit kabupaten atau kota, rumah sakit provinsi tersebut. Pada tahap acute untuk rapid response dipakai jalur 3. Sistem penyebaran informasi dan pelaporan bencana. Kantor pemadam kebakaran dibagi menjadi tim kepala, ketua tim, anggota. Kantor polisi, kepala kepolisian, ketua tim, anggota. Pusat komunikasi dibagi menjadi layanan ambulans, rumah sakit, pemimpin. Rumah sakit dibagi menjadi administrator, tenaga medis, direktur medis, dan anggota. Kantor pusat penanggulangan bencana dibagi menjadi 2, nomis, komisi nasional dengan pemimpin. Penata laksanaan kesiapsiagaan di lapangan merupakan bagian dari aktivitas
yang bertujuan untuk yang pertama memastikan tanda bahaya, yang kedua evaluasi besarnya masalah, dan yang ketiga memastikan sumber daya yang ada memperoleh informasi dan dilakukan mobilisasi. Mencakup peringatan awal, penilaian situasi, dan penyebaran pesan siaga. Inti dari proses penyiagaan adalah pusat komunikasi. Penilaian awal merupakan prosedur yang dipergunakan untuk segera mengetahui beratnya masalah dan resiko potensial dari masalah yang dihadapi. Tujuan pertama, untuk mencari tahu masalah yang sedang terjadi dan kemungkinan yang dapat terjadi. Yang kedua, untuk memobilisasi sumber daya yang adekuat. Yang ketiga, agar penata laksanaan lapangan dapat diorganisasi secara benar. Semua tenaga pelaksana, semua tenaga penolong pertama yang telah diberi pelatihan penilaian awal dapat melakukan prosedur penilaian awal pada bencana massal seperti KSR atau PMR, polisi, free fixture, hansip, satpam, awak pesawat, kendali umum, sukarelawan. Tindakan keselamatan diterapkan untuk memberi perlindungan kepada korban, tim penolong, dan masyarakat yang terekspos dari segala resiko yang mungkin terjadi seperti perluasan bencana, kemacetan lalu lintas, material berbahaya, dan lain-lain. Aksi pencegahan dilakukan dengan menetapkan area larangan. Tenaga pelaksana dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran dengan bantuan dari unit khusus terkait. Demikian review mata kuliah dari manajemen penanganan korban massal yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.